Udah belum? Udah. Ya. Biarin ntar edit nggak apa-apa. Gak apa-apa udah figuran. Nggak apa-apa. Nanti edit. Belum. Iya nggak apa-apa kan diedit kan nggak live. Oh udah. Udah. Assalamualaikum, balik lagi sama gua di Bahar Podcast. Dan sekarang episode Tapi balik lagi juga sama kita ya di Pemburu Situs ya. Sama-sama assalamualaikum, sampurasun. Yes. Bentar gak apa-apa kan? Boleh. Jadi episode kali ini gua ngundang sama-sama partner guru ya kan di SD Ciamat 4. Ya. Kita kenalin dulu, coba beliau bisa memperkenalkan diri ke kamera. Ya perkenalan ya, saya Rahman, temannya dari Bapak ini, dan kita sama-sama partner ya. Saya diundang juga untuk Bahar As, mereka juga diundang untuk Pemburu Situs. Oh iya, saya Rizky Bahari. Untuk para penonton Pemburu Situs, saya Rizky Bahari, selalu dipanggil Bahar. Lanjut. Boleh lanjut. Kabar gimana Om? Sehat, alhamdulillah. Karena kita tiap hari ketemu ya, ngapain nanya kabar ya? Yo, iya. Itulah ketemu tapi nggak pernah ini ya. Nggak pernah buat kayak gini. Ini baru pemirsa buat kayak gini. Ya kita ketemu. Ini namanya terobosan. Terobosan apa trombosit? Trombosit penambah darah. Lanjut Om. Ya. Gue biasanya manggil dia Om, karena di rumah juga temannya Om gue. Ya. Jadi manggilnya Om. Gue biasa manggil Kiki ya, karena memang kita dekatan dari kecil tuh panggilnya Kiki. Dan dulu memang tetanggaan kita di sana. Yuk, yang di Bahar As mau ditanyain apa nih kira-kira nih? Soal profesi aja Om ya. Profesi. Sambilan dari selain guru kan. Kalau guru mah gue udah tahu tiap hari ketemu kan. Guru PJOK gitu di sini. Coba sambilan lain selain guru ada nggak sih yang mau diceritain sama teman-teman gitu? Oh iya. Kalau pengalaman pribadi di luar di sini ya, saya selalu hobinya memang hobi bulu tangkis dari dulu. Jadi bulu tangkis yang saya hobi dari kecil memang menjadi jalan hidup gitu. Jalan hidup dan jalan cari uang. Itu aja dari bulu tangkis kan. Pemirsa kalau memang mau di bulu tangkis lebih bertanya silahkan Bahar As menanya dulu. Saya wakili aja pertanyaannya yang Ya, nggak mau saya menjawab dulu, Bahar As menanya dulu. Tapi di sini tadi desain ini layout yang ada di sini. Kalau kata programmer mah propertinya disediain nama beliau. Sekarang saya mau nanya nih, kenapa saya disediain ini nih? Bukannya harus di sini tuh gelas kopi. Ini kok gitu kan? Iya. Kalau makanan saya sehari-hari kan memang hobinya olahraga. Olahraganya bulu tangkis. Saya suguhin Pak Kiki buat main kok, main bulu tangkis. Jadi disiapinnya ini kok. Bentar. Ngomongin kok nih. Kok. Ini atasnya warna hijau. Ini atasnya warna hitam. Ini merah. Ini rasanya beda. Apa yang beda? Ini penjelasan ya. Kok ini kan, kok itu aslinya Shuttlecock ya. Shuttlecock. Ini aslinya itu memang dari India, tulisannya Shuttlecock, bacanya Shuttlecock ya. Dia itu jumlahnya ada sekitar 16 sampai 17 bulu dan ini memang bulu bebek. Kemudian di dalamnya ini berupa gabus, dilapis lagi sama bahan. Nah, ini untuk warna merah, hijau, kuning ini menampilkan ciri kualitas. Kalau yang kualitas tertentu dia misalkan mencirikan dengan warna merah, misalkan kualitas tertentu lagi di bawahnya misalkan warna hijau, kualitas di bawahnya misalkan warna coklat. Ya, kualitas dari merek dia tersebut. Jadi dia cermin. Oh, cerminan ya. Cerminan. Ada Tingkatannya. Jadi dia pengen yang mahal, dia tingkatin warnanya merah dan memang bulunya pun dia beda. Harganya pun berbeda. Wow. Jadi kualitas itu dia tentukan dengan warna. Dari warna. Tapi kan tahu kan Indonesia ya. Kadang kalau pengen laku dan ini katanya ori nih, merah nih. Kualitas teratas gitu. Kan banyak diganti doang ini nih. Ada nggak sih? Ini merah tapi kok beberapa kali sekali udah gitu ya. Nah untuk kayak gitu kayaknya sulit deh, karena kalau yang orang baru main nggak mungkin diganti ya. Karena orang baru saya nggak bawa sih yang Shuttlecock ininya ya, satu slotnya, karena masih disegel. Kemudian juga kalaupun dibeli eceran terus langsung diganti, biasanya lemnya udah nggak nempel.
Walaupun dia memang benar-benar pengen gitu ya, pengen diganti, maksa gitu, di rumah diganti dulu, kemudian dia mainnya tetap rasanya berbeda karena dari kualitas bulu yang 16 ini, yang kualitas bagus biasanya si terbangnya itu lebih antep. Jadi dia yang bagus itu si kok terbang ini lebih muter gini, tapi kualitasnya dia nggak belok-belok. Jadi kita kalau lagi mukul miring dia miring, jadi nggak terlalu arahnya belepotan. Tapi kalau yang murah arahnya belepotan, jadi beda. Walaupun dia ganti label, Kerasa ya? Kerasa, iya beda banget. Nah, selain kok nih, ini juga ada lagi apaan? Raket nih, Ini ada Texas semua. ya. Coba buka deh. Buka. Ini ada semua bukan? Nah ini ya kita buka deh. Siapa tahu isinya bukan penggaris mistar guru. Nah untuk raket, ini yang dinamakan raket nih. Ini yang dinamakan raket merek yang, tapi ini kualitas yang untuk anak-anak SD. Karena kan kita mengajarkan juga esko di anak-anak SD. Jadi kualitas untuk anak-anak SD cukup kayak gini ya. Tapi untuk profesional dan memang pusdiklat yang memang pelatihan daerah gitu ya disesuaikan juga, nggak harus kayak gini juga deh ya. Jadi ya kamu untuk profesional silahkan cari raket yang sesuai dengan tipe penyerangan Anda, oke? Tapi ini juga bisa dipakai juga sih. Bisa. Ini ada kasih juga kan? Ini untuk anak-anak dan untuk eskul aja. Raketan kalau kata orang Sunda bukan? Raket untuk eskul tapi dia kualitasnya udah kualitas yonek beneran, keluaran yonek, jadi bukan keluaran Morris ya yang abal-abal. Winner yang ini kan nyampe 150 sampai 200 ini satu raket. Jadi untuk anak-anak mah bisa lah ya, untuk profesional tidak, tapi untuk anak-anak. Tapi kalau untuk di kelas-kelas Wilson, Morrison yang di bawah beda ya, ini di atasnya. Ini di atasnya ya, udah bawa yonek soalnya dia ya. Iya, di atasnya. Sekarang ini ada lagi properti satu lagi nih. Iya. Nih. Benar. Kiki nanyakan ini apa saudara? Ini yang namanya cons. Ini cons adalah segitiga untuk kelincahan, untuk loncat-loncat. Di lalu lintas bukan? Untuk di lalu bukan. Nah itu yang untuk lalu lintas itu biasa saya pakai juga untuk anak yang besar gitu. Ya, jadi itu jangan salah, itu salah satu cons untuk yang dewasa untuk meloncat. Jadi ini salah satu media untuk melatih kelincahan, melatih kelenturan, melatih otot kaki, juga melatih segala rupa. Dia pakainya cons ya. Jadi ini berguna banget ya. Banget. Buat fisik berarti ini ya. Pelatihan fisik ya. Mantap sih. Terus sekarang saya nanya dong, giliran untuk pemburu situs ya, ini mewakili pemburu situs ya, terhadap Bahar Aks ya. Bahar Aks gimana kabarnya nih? Baik-baik aja. Baik-baik. Kita merintis menuju yang tak terhingga. Menuju tak terhingga nih. Sekarang Bahar Aks bikin konten mau ke arah mana nih? Fokusnya sih lebih ke apa sih, interview gitu, one by one, soal pengalaman pribadi. Terus fokusnya ke profesi. Good job, pokoknya good job ya. Itu yang harus kita ini kan kita hormati, karena itu kita jadi tahu. Kita nggak usah harus kita cari tahu di sini pengalamannya apa. Dari Bahar Aks kalian apa aja ada ya. Kalau nggak ada, lu cari dia ada. Asik. Keren. Nih, baik lagi Om ya. Gue mau nanya lagi nih soal bulu tangkis gitu. Lu awalan sekarang jadi apa sih posisinya kalau di bulu tangkis itu selain pelatih di SD? Jadi kalau di bulu tangkis aku jadi official ya, coach gitu di salah satu klub di Bogor ya, terutama di gornya Gor Ananda sama Gor Lembo. Itu aja sekarang. Dulunya saya di banyak gor, di tiap gor Bogor 10 gor aku mengajar. Pasti kalian yang hobi bulu tangkis, profesional bulu tangkis di Kota Bogor, lihat aku pasti tahu. Oke, guys. Pasti tahu. Gor Ananda ya. Di mana tuh posisi tepatnya? Gor Ananda tepatnya daerah Ciomas Panggugah, Bogor. Ada di Google Map? Ada di Google Map ada. Mungkin kalau mau nyari lewat Google Map itu orang luar kota ya. Siap. Bisa ada. Ada di Google Map bisa. PB apa namanya? PB-nya PB Rahman ya. PB Rahman, harinya hari Minggu, minggunya Minggu pagi, kemudian Jumatnya Jumat sore jam 4, kemudian Selasa juga jam 4 ya. Kemudian kalau kelas profesional ada Sabtu
Sabtu biasanya Sabtu itu sore jam 2 itu beda lagi. Itu yang profesional biasa lebih ditambahin lagi, jadi seminggu 4 kali dia. Seminggu 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena dia bersaing sama klub-klub besar seperti klub-klub Jarum, klub-klub yang eksis, yang di Cibinong itu klub Jaya Raya. Nah itu kita harus bersaing karena mereka kan berlatihnya pagi, siang, sore. Jadi kita berlatih minimal tambah hari. Wah, mantap juga sih. Jadi sekarang official tuh ya? Ya official, sekarang jadi pelatih aja. Selain di PB lagi, bulu tangkis, karir bulu tangkis lagi selain di SD dan di Gorananda itu ada lagi nggak sih? Kalau selain di situ paling aja privat dan eskul ya. Eskul di Regina Pasis. Regina Pasis masih Senin Selasa Rebo, SD SMP ya. Oh di SMP. Yang memang kalian orang tua atau murid Regina Pasis, hai. Pasti tahu ya. Pasti tahu ya. Gurunya ya. Alhamdulillah. Terus gue kalau ngomongin bulu tangkis suka keinget ini, dulu suka nonton ya. Itu lewat doang soalnya gue kurang gitu ya. Oke. Tapi resep ngeliat mah, cuman kalau main kurang. Ngeliat ini Thomas Cup, Open, lalu All England gitu. Tapi seru itu. Seru ya. Itu dari PB Rahman juga difokusin buat menuju ke situ nggak sih? Nah, ujungnya gitu. Betul. Ini kelas dunia yang memang kita harus diikutin ya. Jadi untuk para pebulu tangkis Bogor, kamu jangan mau kalah oleh yang lain-lain, oleh pendatang. Kamu pribumi ya harus ikut serta bersaing dunia. Karena apa? Indonesia ini terkenal dengan bulu tangkisnya. Siapa sih yang kenal Icuk Sugiarto dari mana? Indonesia, pribumi. Ya, terus Susi Susanti, bukan Susi Susanto, ya itu dari Indonesia. Susi Sumanto. Itu Susi Susanti dari Indonesia. Jadi semuanya dari Indonesia, banyaknya. Terus Hendrawan, ya Kevin Sanjaya, semua dari Indonesia. Jadi Indonesia adalah gudang bibit pemain bulu tangkis dunia. Dan kita di klub ini mewakili dari Bogor khusus melatih yang gitu-gitu. Jadi jangan sampai kalian memang hobi bulu tangkis langsung ke klub-klub besar, jangan rugi. Karena apa? Belum pasti nggak diterima. Ya, jadi kalau kamu testing di Jarum di mana ya kamu pasti nggak akan diterima. Ya sekarang tetap harus proses dari awal, dasar profesional ya. Jadi memang mau berkonsentrasi di bulu tangkis silakan masuk ke PB Rahman karena untuk mempelajari pendahuluannya, kemudian juga menengahnya, kemudian yang profesional. Kalau udah profesional kalian bisa mau ikut testing di Jarum, mau testing di Jaya Raya atau di mana silakan ya. Jadi kalau udah dasar silakan karena pasti lulus. Ya pasti lulus. Lulusan situ pasti lulus pasti ya. Lulus karena mau udah punya basicnya gitu. Gitu. Nah, ngomongin soal ini loh, pribumi. Jadi tadi kan ngomong pribumi nih. Iya. Kebanyakan kan saya lihat gitu kalau di bulu tangkis kebanyakan meskipun bawa warna Indonesia gitu kan. Oh iya, ini maaf ya ngerokok ya karena kan kita memang di luar konten juga ya. Bukan dalam pembelajaran juga. Bukan dalam pembelajaran di olahraga, tapi ini di luar kontennya ya. Jadi agak santai. Santai ya, jadi santai. Lebih enak juga ngeluarin unek-uneknya ya. Jadi kita bisa ngopi sambil ngopi ya, kayak ngopi dulu. Nah soal itu pribumi tuh, Ya, kebanyakan kan turunan gitu, bukan pribumi. Ya bisa dihitung lah kalau pribumi mungkin ya. Nah, gimana sih itu buat ngadepin itu? PB Rahman merasa pesimis gak sih lawan-lawan mereka turunan-turunan gitu? Ya, jangan rendah hati, kamu jangan menyerah, tetap kamu semangat karena apa? Pribumi itu ternyata dasarnya kuat. Jadi fisik yang didasari oleh orang tua menuju kita itu lebih kuat dibandingkan mereka. Sebenarnya kita ini hobinya memang petualang, zaman nenek moyang berpetualang. Orang-orang barbar. Orang-orang barbar jadi kuat. Jadi kamu memang hobi yang bulu tangkis, kamu jangan merasa iris, dongki atau merasa takut, rendah hati, takut kalah sama pesaing kita dari non kita harus nasionalis, kita harus kuat. Karena apa? Memang dari kita ini juga menyalurkan khusus beasiswa. Jadi saya bukan hanya melatih orang-orang yang pengen cari duit, enggak ya. Yang cari duit mangga gitu, silakan. Saya tidak ini ya, tidak untuk menyinggung grup orang ya silakan. Mereka memang berbuat dengan caranya.
Kalau saya memang mau gitu silakan, yang mau belajar ke saya silakan. Kalau orang yang mempunyai uang silakan membayar. Di saya per bulan cuma 250, pendaftaran 100.000. Tapi untuk pribumi yang memang tidak mampu, tapi memang niat semangat bermain silakan gratis. Di saya ada 10 orang ya, jadi nggak main-main. Silakan kalian tanya di Ananda ya, banyak di situ, banyak yang tidak mampu tapi bermainnya bagus. Saya tampung pada satu hari, tapi harinya berbeda. Jadi karena mereka yang sudah bisa main nggak bisa dicampur sama yang baru, ntar aut-autan. Kecuali kita ningkatin ya, masuk. Jadi gitu. Nah tadi kan dipisah gitu ya. Berarti oh ya belum nanya itu jadinya kan ada kelasan nggak sih di PB Rahman itu? Nah betul. Jadi di klub Rahman, di klub saya itu ada kelasnya. Jadi klasifikasinya untuk yang baru mukul gitu ya. Untuk usia dini dari 4 sampai 10 tahun itu usianya usia yang kelas usia dini tapi yang baru bisa mukul. Jadi dipisah dari kelas yang udah bisa. Kemudian kalau yang sudah mulai bisa mukul dipisah juga. Kemudian yang sudah profesional dipisah. Karena apa? Untuk menyesuaikan mereka menanjak lebih tinggi. Klasifikasinya gitu. Untuk bayaran itu berbeda. Kalau yang kalian yang memang baru, biasanya kami memberikan harga 250.000 dan itu sangat murah. Kalau kalian tahu dengan harga kok yang begitu menjulang tinggi, kemudian dengan gor yang sewanya tinggi, yang latihannya 4 hari sekali, kemudian juga dengan asisten yang harus dibayar tiap hari dan jamnya per 3 jam sekali, itu pengeluarannya besar banget. Jadi harga 250 untuk pemula sangat murah. Coba kalian tahu di Jaya Raya, di Eksis itu nyampe 600. Wow. Kita cuma 250.000 per bulan dengan pendapatan 100.000. Kalau di orang 450 sampai 600. Tapi untuk kelas profesional saya menarik 500.000 karena profesional harinya berbeda, kemudian juga untuk pelatihannya pun berbeda, materi berbeda. Jadi materi untuk pemain-pemain yang sudah bagus, yang di klub bagus, di klub orang udah bagus. Kemarin saya nerima dari Trinity Optima Jakarta. Mereka pengen masuk ke Jarum. Gimana Om? Gini. Ya udah, gini deh kata saya. Ini aku punya video-video kamu, kirim ke saya. Oh iya ada. Kirim, kemudian saya lihat, perhatikan. Jadi kelemahan-kelemahan dari pemain-pemain kita selalu kita mengejar bola yang diarahkan oleh official coach gitu kan. So kejar bolanya, bola dribbling acak. Tapi kalau di saya ingat, di kami kalau yang sudah profesional kita belajar mengarahkan, menembak. Kita kalau udah dapat bola menembak supaya kita musuh menerima bola kita sekali pukul mati. Jadi kita mengarahkan swap silang, drop silang, chop silang, smash silang, dan itu harus tepat terus. Kita mengarahkan pada satu titik, dikasih arah, dikasih panah, itu untuk chop bisa 100 bola, 200 bola, terus kiri kanan, lob terus. Tapi belajar mengarahkan. Nah itu nggak ada di klub lain mengarahkan. Dia hanya mengejar bola yang di official kejar gitu ya, bola acak, kejar kemana aja, kejar kemana. Jadi kita juga belajar mengarahkan. Jadi pada saat itu kita belajar nembak aja, nembak, smash silang kiri. Lob serang, lob tipu, 2 arah lob tipu, gini tuh gitu. Jadi tidak hanya mengarahkan bola atau mengejar bola sedapatnya, tapi kita mengarahkan bola mematikan lawan, ya itu aja. Lanjut. Oke. Mau lanjut lagi gua. Kalau soal ini, itu kan tadi kebanyakan soal suka beliau ya. Iya, tekniknya itu tadi. Sekarang mau nyerempet soal duka gitu kan. Gak mungkin kan ada yang suka doang kan hidupnya, ya pasti ada dukanya gitu ya. Apalagi di karir gini. Ini kan sambilannya dari sekolah. Keganggu gak sih jadwal ngajar sama ngajar bulu tangkis sama ngajar di sekolah gitu? Enggak, sebenarnya enggak. Merasa berat gak gitu? Jadi gini, kalau saya sih untuk kehidupan pribadi ya, pagi itu kan udah diatur, udah ada di sini di SD pagi, siangnya saya di SD swasta yang di RT. Untuk sore dari jam 4 sampai ke malam jam 10 itu saya di klub yang di Ananda dan Lembo ini. Jadi udah teratur. Jadi pagi itu selalu di
SD negeri untuk olahraga. Siangnya jam 2 itu sampai jam 4 selalu di RP. Dari jam 4 sampai jam 10 malam saya di klub. Jadi udah terbagi-bagi rapi ya. Jadi udah nggak masalah soal jadwal ya. Nggak ada masalah. Kalau yang soal duka-duka lah yang pernah dialami gitu. Iya, duka. Mau tahu ya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Tahu lah kan di sini nanya. Kalau duka selalu ada ya. Kalau kita sakit pasti duka ya. Benar. Nah, dimanapun kalian profesi apapun, kalau lagi berduka pasti duka. Misalkan kita lagi sakit pasti. Kalau lagi sakit dengan jadwal penuh, nah itu aja ya. Paling itu dong. Itu aja. Selebihnya happy dong. Happy dong. Hobi awalnya ya kan. Dari hobi kalau disaluri itu tapi jadi begini ya. Benar. Senang terus beliau tuh pokoknya tuh. Amin. Berapa lama sih dari awalan hobi sampai sekarang besar gitu? Berapa lama sih? Jadi kalau aku kan memang dari kecil itu aku dimasukin oleh ayahku, memang bapakku memang pelatih bulu tangkis di APP Cibalagung, ya pelatih di situ bulu tangkis di anak kuliah APP. Kemudian di situ dari kecil aku dibawa masukin klub, aku ya dari kecil masukin klub sampai akhirnya buka sendiri. Tapi sebelum buka klub sendiri, saya juga sama jadi shadow teacher, asisten pelatih dari klub-klub terkenal, terutama klub-klub orang-orang Brunei, orang-orang Singapura, orang-orang luar. Aku asistennya dulu. Jadi karena yang punyanya itu pelatihnya, jadi aku yang asisten dari klub itu. Rata-rata itu aku udah hampir ya kurang lebih 6 sampai 10 tahun asistenin mereka, karena aku juga dulu belajar di klub mereka. Jadi makanya aku ditarik juga gitu. Namanya klubnya klub P3 loh. P3 yang tahu ya. Partai bukan sih? Bukan. Klub bulu tangkis ya. Klub bulu tangkis yang memang kalian di bulu tangkis di Bogor tahu namanya P3 ya. Bukan partai. Bukan partai. Namanya sama. Iya. Dari P3 itu lalu dari P3 itu kemudian aku asisten namanya P3 yang punya Kenny itu aku sampai 6 tahun sampai 10 tahun. Kemudian nggak lama di situ aku banyak mengajar di ekskul juga di SD ditarik. Kemudian dari situ buat klub sendiri yang bermarkas di Sawah Jajar. Dulu markas pertama saya di Sawah Jajar di Jalan Pasar Anyar itu dulu dari hari Sabtu Selasa itu di situ. Jadi dari sekitar tahun 2000-an itu di situ. Kemudian setelah itu aku pindah 2000 berapa gitu di Ananda, baru Ananda, Lembo, Indah Prasta. Nah itu di situ baru 2000 berapa gitu di situ. 2006. Jadi dari 2000 sampai sekarang 2020 udah mulai melatih bulu tangkis dan memang senang banget. Jadi dukanya nggak dilirik ya? Sukanya terus. Alhamdulillah. Keren nih cerita kita hari ini nih. Ada yang mau tanya lagi gak? Gua gitu. Sekarang gue selaku pembersus mau nanya ya, Mbak Aras ini karena kontennya banyak disukai masyarakat, gimana kalau konten saya bahas minggu depan, gimana kalau live streaming ya, jadi lebih asik lagi dengan model media yang gini ya, kelihatan, jadi lebih good ya. Gimana? Insya Allah bakal dilakuin lah kemauan dari beliau. Jadi lebih hidup ya. Lebih hidup. Kalau dulu sih fokus lebih ke podcast ya. Cuma rekaman suara. Tapi agak enak juga ternyata ya. Kalau ada gambaran. Ada gambar kan lebih enak ya. Hidup bener ya, betul. Gitu. Jadi ini kegiatan pengurus itu sehari-hari adalah ngajar juga, olahraga ya ketahuan. Kemudian ngajar juga bulu tangkis, ngajar juga eskul sama aja. Barat juga sama, dia juga pengajar juga, tapi bikin podcastnya tentang wawancara ya. Kehidupan ya. Sekarang gini deh, mau ngasih sebelum kita closing ya. Mau ngasih ini aja, minta saran untuk orang-orang, kan kebanyakan Indonesia itu suka olahraga, kebanyakan anak-anak itu futsal di mana-mana kan, apalagi lapangan bola tuh di mana-mana. Bola plastik berapa ribu goceng kalau nggak salah. Itu gimana sih maksudnya? Kan gara-gara kebanyakan anak-anak Indonesia yang suka sepak bola sama futsal gitu kan. Kenapa ya bulu tangkis itu jarang gitu?
Bisa nggak sih? Kenapa bisa diomongin nggak sih? Ya, Kenapa? jadi gini, untuk para orang tua yang memang menginginkan anaknya menjadi yang bagus, terbaik buat keluarga, silakan kalian arahkan dari sekarang, arahkan ke bulu tangkis. Silakan kamu datangi Gor Ananda, ketemu dengan kita untuk mengarahkan kepada dan menitipkan anaknya untuk berolahraga bulu tangkis, karena dari sini mereka punya keterampilan yang bisa buat bekal buat mereka di masa mudanya ntar. Karena kalau dengan begini mereka juga tidak lari ke arah get juga, mereka giat berlatih, kemudian mereka sehat, fisiknya lebih kuat, daya tahan lebih kuat, apa-apa lebih kuat, lebih tahan terhadap cobaan. Juga untuk bulu tangkis ini tidak ada efek samping, beda dengan bola, futsal dan sebagainya. Mereka temukan langsung bisa mengenai kepala, badan dan kaki yang bisa mengakibatkan cedera kalau untuk bola futsal. Tapi kalau dengan bulu tangkis terpisahkan oleh net, aman. Dia nggak ada yang namanya bulu tangkis cedera dipukul lawan, nggak ada. Jadi kalaupun cedera, yang dicederai itu akibat ulah sendiri, akibat dari dia tidak mengontrol dirinya sendiri. Jadi relatif lebih sedikit ya. Jadi accidentnya atau tingkat kecelakaan di bulu tangkis lebih sedikit. Jadi kalian yang orang tua itu, yang orang tua di Bogor, silakan menitipkan anaknya bulu tangkis kepada saya, boleh, mangga di Ananda ya. Karena Indonesia adalah gudang bulu tangkis dunia. Ingat, Indonesia adalah gudang pemain bulu tangkis dunia. Berarti selain suka sepak bola, salurin juga gitu ya. Jangan sepak bola doang yang dikuasain gitu ya. Betul. Jadi jangan hanya sepak bola kita terjang. Bola kan juga jarang. Kita kalau bola itu untuk menjadi pemain bola dunia sulit. Karena tingkat postur tubuhnya itu udah kurang mendukung. Tapi kalau di bulu tangkis nggak ada orang yang tinggi bisa mengalahkan orang pendek. Tergantung, tetap kelincahan yang satu. Jadi kalian yang hobi bulu tangkis silakan bisa menjadi pemain dunia. Bola dunia itu sulit, agak sulit banget. Boleh ya, bola dunia boleh. Cuman agak sulit perjuangannya. Karena apa? Bentuknya tim. Jangan sampai lupa. Kalau bola tim dia jago satu orang. Ya? Apa bisa untuk kan bentuknya tim, ada 10 orang lainnya yang mendukung. Sama dengan futsal juga ya. Agak sulit, sangat sulit. Beda kalau bulu tangkis, dia juara untuk sendiri, dia latihan untuk dirinya ya. Jadi jangan lupa guys, bulu tangkis adalah individual olahraga sport ya. Segitu aja? Boleh kita tutup, mangga. Siap. Demikian podcast dari kelas sama beliau Om Rahman atau owner dari PB Rahman di Gor Ananda. Semoga makin sukses ya Om ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sama juga ya Bahar As juga makin sukses, makin melejit, makin menjulang. Wow. Banyak konten-konten yang bisa dia perbuat untuk masyarakat ya. Sama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillah.